Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Papa, mama, dan anak-anak ayah yang ayah sayangi, rahimakumullah. Insyaallah tanggal 13 Juli, hari Senin depan, sekolah untuk tahun ajaran baru 2020 dan 2021 dimulai. Tetapi karena situasi kita masih dalam situasi musibah COVID-19, maka untuk sementara kita fokuskan pembelajaran kita melalui daring dan luring. Daring adalah online dan luring itu offline. Kita akan kombinasikan kedua-duanya dan kita akan buat sedemikian rupa sehingga objektif atau tujuan-tujuan pembelajaran kita dapat dicapai dengan baik. Oleh sebab itu, mari semua kita bertekad bersama-sama untuk mensukseskan program daring dan luring ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita supaya tetap kita menjaga jarak, menjaga memakai masker, kemudian cuci tangan dan patuhi protokol COVID-19. Mudah-mudahan zona Pekanbaru dan Riau ini menjadi zona hijau, maka kita akan bisa membuka pembelajaran seperti biasa. Walaupun tentu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, WHO, dan sekolah. Mengenai kurikulum, karena situasi yang masih COVID-19, maka kurikulum 2020-2021 ini kita sederhanakan. Dengan arti kita memilih materi-materi yang esensial dan berkesinambungan sehingga tercapai nanti dengan baik target-target yang esensial itu. Tapi tentu tidak mengabaikan sama sekali mata pelajaran atau bagian-bagian lainnya. Nah, untuk itu tentu kami di sekolah dengan para guru dalam 2 minggu ini telah melaksanakan workshop untuk mengantisipasi atau mempersiapkan pembelajaran pada tahun ajaran baru ini. Strategi pembelajaran jarak jauh atau daring, kemudian luring, atau dengan kata lain online dan offline, yaitu kita mengkombinasikan pembelajaran sedemikian rupa seolah-olah anak kita berada di ruangan kelas. Jadi ada beberapa strategi nanti yang akan kita pakai. Untuk itu perlu kita susun jadwal pembelajaran. Secara umum pembelajaran akademis untuk pembelajaran kurikulum 2013 kita laksanakan mulai pukul 7 sampai pukul 12 siang. Kemudian setelah itu anak-anak kita lanjutkan pembelajarannya itu pembelajaran yang hafiz Al-Quran dan mengaji. Jadi program sekolah yang telah biasa kita lalui atau kita laksanakan, tetap kita laksanakan, tetapi hanya metode pembelajarannya saja
yang kita pakai yaitu menggunakan daring dan luring tadi. Tahfiz tetap akan kita laksanakan setelah zuhur sampai asar. Kemudian mengaji pagi tetap, karena anak-anak kita mulai pembelajarannya mulai pukul 7 sampai pukul 12. Ekskul juga tetap kita berikan, tetapi tentu dengan cara-cara yang tidak biasa, yaitu dengan menggunakan daring. Dan itu kita pilih sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan oleh anak-anak kita dan ditupang atau disupport oleh kegiatan-kegiatan yang telah dibuat oleh guru kita di sekolah. Hal-hal yang harus disiapkan oleh orang tua untuk mendukung kegiatan pembelajaran daring ini adalah kita tetap akan mendidik atau membangun karakter anak-anak kita. Yaitu kepada papa mama, ayah minta kita kerjasama, katakan kepada anak-anak kita betul-betul seolah-olah kita belajar seperti biasa. Jadi bangun pagi, ya tentu otomatis karena kita orang Islam, sholat subuh, dan seterusnya. Kemudian pukul 7 tepat, mereka sudah berada di meja masing-masing untuk menyambut pembelajaran. Dan diharapkan mereka pakaian seragam. Supaya apa? Tertanam di jiwa, di benaknya, di otaknya, di pikirannya, dan di jiwanya bahwa dia masih dalam keadaan betul-betul belajar. Walaupun tempatnya hanya yang dipindahkan ke rumah. Supaya nanti mereka terbiasa, pukul 7 itu mereka sudah mulai belajar. Jadi jangan nanti setelah COVID-19, kemudian sudah era normal nanti, atau new normal, anak-anak kaget. Kok harus bangun pagi-pagi? Karena selama beberapa bulan, mereka itu tidak terbiasa pagi-pagi. Nah, oleh sebab itu mohon kepada papa mama yang ingin papa mama anak-anaknya betul terbentuk karakternya dengan baik, nah, mari kita kerjasama untuk menjaga kegiatan-kegiatan anak kita dengan baik. Jadi dia bangun pagi, kemudian siap-siap untuk belajar, sarapan dulu, kemudian siap belajar pukul 7, tank di mejanya masing-masing dengan HP atau gadget yang dimiliki. Boleh komputer juga boleh. Kemudian kita akan menggunakan media pembelajaran macam-macam. Nanti akan ayah sebutkan, yaitu menggunakan yang namanya quizzes, Google Form, Edpuzzle, Nuadu, jurnal, dan beberapa program lain seperti misalnya ada KineMaster, kemudian Filmora, Powtoon, LeVideo. Nah, dengan aplikasi-aplikasi ini, guru-guru kita akan membuat atau merancang pembelajaran yang bervariasi, yang mudah-mudahan memotivasi, menarik, dan juga kita tidak betul-betul pembelajaran seperti biasa, yaitu kegiatan pembelajaran, kemudian ada latihan, kemudian ada pemantapan atau konfirmasi dan refleksi. Nanti akan kita gunakan melalui Zoom. Jadi misalnya begini, anak kita pada pagi hari pukul 7 sampai pukul 8 kegiatan baca-baca doa, mengaji, dan seterusnya. Nah, kemudian baru kita masuk pukul 8, belajar seperti biasa. Kalau misalnya guru matematikanya, pertama dia akan memberikan video bagian pertama dulu. Dan insya Allah video-video itu sebelum pembelajaran itu sudah dikirim. Misalnya siap maghrib dikirim, sehingga anak-anak kita bisa menonton video itu duluan. Mungkin bisa diulang-ulang beberapa kali. Setelah itu besoknya
kita anak-anak pukul 8 itu nonton lagi videonya, dicermatinya, kalau tidak mengerti dia bisa diulangnya, kemudian diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan video. Nah, kemudian setelah itu mereka dibagi lagi bagian kedua, tahapan kedua. Nah, setelah melakukan tahapan kedua, kegiatan-kegiatan, nah nanti baru terakhir kira-kira 30 menit atau 20 menit baru guru-gurunya menggunakan Zoom untuk menyapa anak-anaknya dan untuk mencek pada bagian-bagian mana anak-anak tidak mengerti. Jadi bisa mereka berdialog, menanyakan mana hal-hal yang tidak dipahaminya, sehingga nanti gurunya dapat memberikan arahan langsung atau petunjuk-petunjuk langsung melalui Zoom, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap murid-murid. Nah, jadi oleh sebab itu, ini ayah minta betul kerjasama kita kepada papa dan mama, supaya anak-anak kita disiplin. Ya, ingat, waktu kecil inilah mereka harus dilatih karakternya, disiplinnya dan sebagainya. Jangan apa kata pepatah Melayu yang ada pada Gurindam 12, kalau anak tidak dilatih, udah besar orang tuanya letih. Kalau anak tidak dilatih, kalau anak tidak didisiplinkan, orang sudah besar, nanti anak itu orang tuanya letih. Kita sudah makin tua, anak kita tidak terdidik, anak kita tidak terlatih, maka kita akan tambah letih. Bisa saja kita nanti menjadi orang-orang tua yang durhaka, anak durhaka. Ya, kenapa? Karena tidak dibentuk karakternya dari kecil. Sekolah tidak bisa kita berikan tanggung jawab itu hanya kepada sekolah. Harus bekerja sama orang tua dan sekolah. Itulah harapan ayah. Oleh sebab itu, nanti wali-wali kelas dan guru-guru mata pelajaran akan memberikan arahan melalui virtual juga kepada papa mama dan juga kepada anak-anak. Kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu kami akan adakan lagi evaluasi bagaimana lagi lebih kegiatan apa yang lebih bagus lagi untuk mensupport pembelajaran daring ini. Dan kami insya Allah, seperti yang katakan tadi, 2 minggu guru kita sudah ada di sekolah sebelum tanggal 13 ini. Artinya mereka dengan bertungkus lumus sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan workshop-workshop yang berhubungan dengan menyambut kegiatan daring dan luring untuk tahun ajaran 2020 dan 2021. Bapak Mama dan anak-anakku yang berbahagia, rahimakumullah, program bilingual itu tetap kita adakan. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bersama, kita sudah memilih atau mengelompokkan anak-anak kita sesuai dengan visi sekolah kita, masalah keunikan siswa, maka kita juga berusaha untuk memberikan yang lebih dan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena fungsi pendidikan, hakiki pendidikan itu adalah mengembangkan potensi yang ada pada anak. Jadi kita akan berusaha mendidik atau membimbing mereka sesuai dengan potensi mereka. Jadi nanti terdiri dari ada kelas reguler, ada kelas bilingual, dan ada kelas akselerasi. Program bilingual itu diadakan pada kelas bilingual dan kelas akselerasi. Jadi tentu nanti pembelajarannya khusus untuk matematika dan IPA dan bahasa Inggris itu menggunakan 100% bahasa Inggris. Ya, tentu untuk awal-awal masih adalah kita bimbing dengan bahasa Indonesia. Tapi makin lama, mungkin dalam 1 semester ini kita masih ada bagian-bagian tertentu bahasa Indonesia, dan diharapkan nanti pada semester berikutnya itu tidak ada lagi 100% berbahasa Inggris untuk matematika, IPA atau sains dan bahasa Inggris itu sendiri.
ada satu hal, Papa dan Mama, ada satu hal yang kita akan berikan pelayanan juga pada tahun ajaran baru ini. Kita menggunakan Daring Plus. Karena hasil dari survei waktu penerimaan rapor kemarin, ternyata 75% dari Papa Mama ini membutuhkan atau memerlukan anaknya itu bimbingan dan konseling di dalam pembelajaran karena tidak mampu menyerapnya dengan baik hanya melalui daring. Tapi insya Allah kalau daring yang kita perbaiki, yang kita buat sekarang ini insya Allah sudah lebih baik. Tapi walaupun demikian, kalau masih belum, kita bersedia melayani anak-anak kita melalui Daring Plus. Apa itu Daring Plus? Artinya kita beri kesempatan kepada Papa Mama nanti mengantarkan anaknya untuk diberikan bimbingan dan konseling. Tapi dengan catatan kita tidak membuka sekolah resmi. Karena kalau kita buka sekolah resmi kita salah. Oleh sebab itu tentu orangnya terbatas. Ya misalnya paling banyak 6 orang satu kelompok belajar. Dan kita akan jaga jarak 1,5 meter minimal, dan anak-anak kita pakai face shield, kemudian pakai masker, kemudian bawa hand sanitizer sendiri dan sebagainya. Ini akan dijelaskan oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi oleh sebab itu ini tentu sekolah tidak memaksakan, tetapi bagi Papa Mama yang memerlukannya, kami bersedia. Nah, kemudian juga mana tahu kalau ada Papa Mama untuk misalnya mengaji anak-anak tahfiz, kemudian ternyata masih kurang pelayanannya melalui daring. Ini dapat Papa Mama minta tolong kepada guru-guru tahfiznya untuk datang ke rumah. Ya mungkin berkala, tentu tidak tiap hari, mungkin berkala, tapi dengan catatan tolong beri uang transport guru-guru kita. Ya, honor tidak usah, karena dia udah dibayar honornya tahfiznya mengajar tahfiznya di sekolah. Tapi tentu anggota tahfiz. Ya, kalau misalnya yang lain, nah itu tentu melalui daring mengaji atau baca Al-Quran pagi-pagi kan tetap kita laksanakan. Jadi bagi Mama Papa yang akan menggunakan jasa-jasa guru kita, silahkan. Dengan catatan itu tadi, tolong diberi uang transportnya. Papa Mama dan anak-anakku yang berbahagia, rahimakumullah, demikianlah usaha-usaha yang kita bangun, dan setiap minggu, setiap bulan akan kita evaluasi, dan kita akan perbaiki kekurangan-kekurangannya itu. Untuk itu sekali lagi ayah mohon kepada Papa Mama dan anak-anak ayah untuk bekerja sama dengan baik. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, tolonglah diikuti apa yang telah dirancang oleh guru-gurumu, karena itu adalah untuk anak-anak ayah semua, ya, supaya anak ayah menjadi generasi-generasi bangsa yang kuat, yang berpengetahuan, yang dapat mengisi kemerdekaan kita ini dengan baik. Dan semakin jayalah Islam dan semakin jayalah Indonesia. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.